channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai konsep keselamatan dalam ajaran Katolik. Doktrin tentang keselamatan adalah salah satu hal yang paling penting dalam setiap agama, karena keselamatan adalah tujuan akhir hidup manusia atau end. Tujuan akan menentukan langkah hidup seseorang. Jika seseorang mempunyai tujuan hidup untuk menjadi kaya, maka orang tersebut akan terus berusaha untuk menjadi kaya dengan tidak melewatkan peluang-peluang yang ada atau bahkan membuat peluang-peluang yang baru. Seseorang yang tujuan hidupnya menjadi seorang pemain bulu tangkis yang terkenal akan berlatih secara teratur, baik latihan fisik maupun teknik bermain bulu tangkis dengan baik. Dari sini kita melihat bahwa setiap usaha senantiasa dipengaruhi oleh tujuan akhir. Bahkan dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak mempunyai tujuan akhir tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan tidak akan mempunyai prinsip yang teguh. Setiap agama mempunyai konsep keselamatan, baik tujuan akhir atau keselamatan itu sendiri maupun cara untuk mencapainya. Konsep ini dapat merupakan permenungan dari pemikiran manusia maupun dari wahyu Allah seperti yang ditunjukkan oleh agama-agama yang mempercayai satu Tuhan. Untuk mengkaji konsep keselamatan tersebut, maka satu hal yang menjadi tolak ukur adalah keharmonisan antara akal budi dan wahyu, karena keduanya bersumber dari Tuhan yang sama, sehingga tidak mungkin bertentangan. Jadi pada saat seseorang memaparkan konsep keselamatan, namun menyimpang dari akal sehat, maka konsep keselamatan tersebut perlu diragukan. Menyimpang dari akal sehat misalnya adalah meragukan keadilan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Hal yang lain adalah kalau konsep keselamatan tersebut bertentangan dengan hukum kodrat, misalkan melakukan kekerasan, membunuh sesama, dan lain-lain. Bagi orang Katolik dan juga agama yang percaya akan satu Tuhan, maka tujuan akhir dari keselamatan adalah bersatu dengan Tuhan. Walaupun konsep persatuan dalam tiap-tiap agama itu berbeda satu sama lain. Bagi umat Katolik, wujud persatuan dengan Tuhan adalah beatific vision, di mana seseorang dapat melihat Allah muka dengan muka, dapat mengetahui dan mengasihi Tuhan. Ini adalah perwujudan kasih yang sempurna di mana dalam kehidupan kekal, manusia dapat memberi dan menerima kasih secara sempurna di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Tujuan akhir ini adalah tujuan yang bersifat adikodrati atau supernatural, yang melebihi tujuan akhir dari manusia yang sesuai dengan kodrat manusia. Hal ini disebabkan karena melalui pembaptisan, Tuhan mengangkat derajat manusia sehingga manusia dapat menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Akal budi yang menjadi kodrat manusia yang diciptakan menurut gambaran Allah adalah merupakan suatu berkat yang begitu indah. Dengan karunia akal budi, manusia mempunyai keinginan bebas, termasuk kebebasan untuk berkata tidak atau ya terhadap penciptanya. Ini adalah suatu bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Pada saat seseorang mengasihi, maka ia ingin memberikan kebebasan kepada orang yang dikasihi untuk mengasihi dengan bebas tanpa paksaan. Namun kebebasan yang disalahgunakan inilah yang menjadi sumber dosa pertama. Adam dan Hawa berdosa pada saat mereka berkata ya terhadap godaan setan dan berkata tidak terhadap perintah Tuhan, atau pada saat manusia pertama menempatkan ciptaan lebih tinggi daripada Sang Pencipta. Pada saat mereka menempatkan baik dan buruk dengan parameter mereka sendiri dan bukan dari Tuhan, maka mereka tidak berada di dalam kasih Tuhan dan kebenaran. Atau dengan kata lain, mereka menjadi sombong dan lupa akan hakikat mereka yang sesungguhnya sebagai ciptaan yang tidak mungkin menjadi pencipta. Manusia seharusnya bergantung kepada penciptanya, terutama dalam menentukan yang benar dan yang salah. Jika kita berontak dari Allah dan ingin menentukan sendiri akan apa yang benar dan salah, maka kita menjadi seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa asal. Di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia, maka Tuhan yang begitu mengasihi umatnya tidaklah membiarkan manusia tidak berdaya dibelenggu dosa. Oleh karena itu Tuhan sejak awal telah mempunyai rencana untuk mengutus putranya yang tunggal untuk keselamatan manusia dalam misteri inkarnasi. Keselamatan adalah suatu anugerah dari Allah, di mana manusia sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya karena terpisah oleh dosa, karena upah dosa adalah maut.
Namun karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Dia tidak membiarkan manusia untuk terpisah dari Tuhan untuk selamanya. Inkarnasi adalah jawaban dari Tuhan terhadap hukuman dosa, karena melalui inkarnasi, Yesus dapat melaksanakan misinya di dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui misteri Paskahnya, yaitu penderitaan, wafatnya di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Karya keselamatan ini diteruskan oleh Gereja Katolik sebagai tubuh mistik Kristus dengan sakramen-sakramen yang didirikan oleh Kristus, pertama-tama melalui sakramen pembaptisan yang menjadi pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen yang lain yang mencapai puncaknya dalam sakramen Ekaristi. Demikian pembahasan mengenai konsep keselamatan dalam Gereja Katolik. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.